Tapi teman, aku tidak melihat Bima dimanapun. Ketika seekor singa mulai mengaum, bahkan burung pemakan bangkai pun bersembunyi. Cari dia sekarang. Tidak masalah dia ada di mana. Segera temukan dia dan seret dia keluar. Di medan perang ini, Bima akan aku lenyapkan. Duryodhana menginginkan kematian Bima pada hari ini juga dan memerintahkan Guru Drona, Aswatthama dan Wikarna untuk mencari keberadaan Bima. Hidup Mahadewa! Hidup Mahadewa! Di sisi lain, Arjuna dan Karna masih terus melakukan saling serang dengan kesaktian panah-panahnya. Putra dari Dewa Indra harusnya tidak takut pada api Rajaga. Dan anak dari Dewa Surya tidak akan bisa dipadamkan oleh air Arjuna. Arjuna terus melakukan serangan dan kali ini berhasil melukai tangan Karna. Arjuna tersenyum kecil dan mengatakan kalau kau Karna sudah berdarah sekarang dan ini waktu yang tepat untuknya menerima kekalahannya. Namun Karna menjawab kalau darah adalah hiasan seorang prajurit saja. Di sisi lain, Wikarna teriak-teriak mencari di mana keberadaan Bima. Di mana kau sebenarnya, Bima? Dia sudah bersumpah untuk membunuhku sebelumnya. Dan sekarang apakah dia hanya berani bersembunyi? Wikarna! Dikatakan memanggil nama Dewa Yama itu tidak bijaksana, karena tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan dia muncul. Dewa kematian sedang berdiri di depanmu sekarang. Siapa sekarang yang akan melindungimu di sini? Guru Drona yang sedang mencari Bima dicegat oleh Yudhishthira. Yudhishthira mengatakan kalau Guru Drona tidak akan bisa menemukan Bima sampai matahari tenggelam. Dan hari ini tidak akan ada rintangan yang akan menghalangi Bima untuk mencapai tujuannya. Gurunya bertanya, emangnya kau bisa mengalahkan gurumu sendiri Yudhishthira? Tidak, Guru Drona. Bagaimana bisa seseorang mengalahkan gurunya sendiri? Tapi ini adalah kewajibanku untuk mengalahkan Panglima dari pasukan Kurawa. Hari ini sampai matahari tenggelam, Arjuna akan membuat Raja Angga tetap sibuk. Dan kau harus berperang melawan muridmu ini. Menghentikanmu untuk mendekati Bima hari ini, itu sudah menjadi tujuanku. Wikarna dengan percaya diri meledek Bima kalau Bima harus menyelamatkan nyawanya karena Dewa Yama kini sedang berdiri tepat di depannya. Bukan hanya sendiri, tapi dengan 20 wujud yang berbeda. Wikarna dan saudara-saudaranya yang lain mereka tertawa-tawa dengan keyakinan akan meruntuhkan keberanian Bima. Itu! Aku sudah membuatmu seperti seorang prajurit juga. Kembali pada Wikarna, 20 Kurawa kini mengelilingi Bima dengan tertawa-tawa. Wikarna menanyakan siapa yang ingin lebih dulu dihadapi Bima. Karena peraturan dalam perang, satu kesatria hanya boleh melawan satu kesatria saja. Kesatria? Di mana kesatrianya? Wikarna, kalian semua adalah pemuda yang tidak terlatih. Kalian mau main-main? Aku akan bermain-main dengan kalian semua. Maju! Di Hastinapura, Gandari yang melihat lilin perapian berkibar dengan keras, ia yang cemas segera mendatangi suaminya dengan panik. Gandari merasa kalau hidup anak-anaknya sekarang dalam bahaya. Destarastra juga merasakan firasat yang sama. Kemudian mengatakan, seperti halnya Mahadewa memberikan anugerah 100 anak padanya, Destarastra meminta Gandari untuk berdoa pada Mahadewa untuk menyelamatkan 100 anak-anaknya itu. Sepanjang hidupmu, kau akan hidup dengan mata tertutup. Kau sudah membuat pengorbanan besar. Kau pasti sudah memiliki banyak kebajikan sebagai hasilnya, Gandari. Tukarlah semuanya dari perbuatan baikmu itu untuk kehidupan anak-anak kita, Gandari. Kalau tidak, maka Bima yang kejam akan membunuhnya. Pergilah.
Sangkuni memberikan kabar bahwa Wikarna bersama saudara-saudaranya telah mengepung Bima. Sangkuni meminta agar Duryudana segera datang membantu. Dengan begitu, Bima pasti akan bisa dilumpuhkan. Maka Duryudana segera berangkat, namun tiba-tiba anak panah menghadang dan ternyata Duryudana dihadang oleh Abhimanyu putra Arjuna. Paman, kau tidak pernah memberikan apapun untuk keponakanmu ini, tapi sekarang aku mintamu untuk bertarung denganku. Dan jangan gagalkan harapanku. Tidak hari ini, anak kecil. Hari ini kematian sedang menjulang besar untuk pamanmu. Aku akan menanganimu besok. Sekarang, pergilah dari tempat ini. Namun Abhimanyu tetap memaksa. Ia pun melesatkan anak panah yang menjadi benteng api untuk menghalangi jalan pamannya itu. Namun Duryudana berhasil menghancurkan benteng itu dengan mudah. Dengan kesal, Duryudana turun dari kereta dan terpaksa ia pun harus menerima tantangan Abhimanyu. Kak, tolong aku, Kak! Saat Duryudana akan menolong adik-adiknya, Abhimanyu segera melontarkan anak panahnya yang menjadi kobaran api yang mengelilingi Duryudana hingga ia tidak bisa keluar dari sana untuk menolong adik-adiknya. Di sisi lain, Gandhari semakin panik karena api nyawa anak-anaknya semakin kencang berkibar. Duryudana! Ini adikmu Upacitra yang penuh semangat saat mengangkat kepalanya untuk melihat Drupadi membuka pakaiannya. Sekarang kepalanya akan tenggelam di bawah tanah ini. Bima mulai menyuruh Duryudana untuk mulai menghitung, sama seperti Bima telah menghitung semua kesalahannya. Dan hari ini, Duryudana harus menghitung adik-adiknya mati berguguran. Bima kembali membunuh satu persatu adik-adik Duryudana dengan mengenaskan. Namun Duryudana tak berdaya untuk menolongnya. Ayo Duryudana, selamatkan adikmu yang jahat ini. Ini Suwarman. Dia yang terus tertawa di balik tangannya waktu di istana. Sekarang dia akan kehilangan tangannya. Bima! Dua adik Duryudana telah mati, begitupun lilin-lilin api di hadapan Gandhari telah mati. Bima kembali mengingat saat Drupadi dilucuti, dan ia masih mengingat jelas semua adik-adik Duryudana menertawakan puas saat itu. Dan Bima akan menghukum semuanya di medan perang ini. Ini Soman. Dia melompat-lompat kegirangan waktu itu. Ayo Duryudana, selamatkan dia. Pertama akan kupatahkan kakinya, kemudian aku hancurkan kepalanya. Satu persatu Bima kembali membunuh Kurawa dan Gandhari semakin keras dengan tangisan kesedihan anak-anaknya. Dan kini giliran Wikarna yang akan dibunuh oleh Bima. Duryudana melihat adik kesayangannya itu dalam bahaya, merasa sangat panik dan meminta Bima jangan membunuhnya. Ayo Duryudana, bunuh aku. Tapi sebelum itu saksikanlah lagi kematian adikku ini. Dia Wikarna, hanya dia yang berusaha menghentikan penelanjangan itu. Aku pasti akan membunuhnya, tapi dia akan mendapatkan kematiannya ini dengan cepat. Jangan, Bima! Bima! 20. Tidak!
Belum juga selesai pertarungan, namun tiba-tiba saja trompet tanda peperangan, tanda berakhir perang telah dibunyikan. Arjuna lalu mengutarakan bahwa matahari telah terbenam sekarang. Tujuannya hari ini hanya untuk bisa menahan Karna saja. Dan hari ini kakak Bima telah mulai mewujudkan sumpahnya menghabisi para Kurawa. Pertarungan hari ini sudah berakhir, Raja Anggakarna. Di sisi lain, Bima mengungkapkan kalau 20 adik-adik Duryudana telah dihabisinya hari ini. Dan sekarang, anak-anak Destrarastra tinggal 80 orang lagi. Dan di antara 30 lagi akan mati besok di depan mata Duryudana sendiri. Dan itu semua akan terjadi karena adanya Abimanyu di medan perang ini. Seperti seekor rusa yang tidak berdaya melihat anaknya tenggelam. Seperti halnya juga dirimu yang tidak berdaya melakukan apapun saat ini. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena medan pertempuran ini akan dibanjiri dengan keberanian Abimanyu. Kau tidak akan berdaya. Atas kematian 20 anaknya, Gandari merasa sangat marah pada Dewa Siwa karena tidak menyelamatkan anaknya. Gandari merasa Dewa Siwa tidak adil. Bukankah ke-100 anaknya telah mendapatkan restu dari buah kebaikan Dewa sendiri? Dan Dewa telah memberkati dengan memberinya kenikmatan ke-100 anak buatnya. Tapi kenapa Dewa memberinya kesedihan atas kematian anak-anaknya itu? Mengapa kau biarkan ke-20 anakku mati, Mahadewa? Kenapa? Kakak ipar. Widura. Kakak ipar. Bima telah membunuh ke-20 anakku. Ke-20 anakku telah mati, Widura. Namun Widura menenangkan Gandari kalau itu keadilan dari Yang Maha Kuasa dan Gandari harus bisa menerimanya. Mendengar itu Gandari merasa marah kenapa Widura menyebutnya keadilan. Padahal sudah jelas bagi Gandari Mahadewa tidak adil padanya. Gandari lalu menyalahkan kalau Dewa Siwa lebih kejam daripada Dewa Yama dan anugerahnya tidak berguna sama sekali. Mulai sekarang tidak ada seorang pun di Hastinapura yang akan menyembahmu, Mahadewa. Aku mengutukmu. Kau adalah kehinaan. Prajurit, hancurkan semua simbol siwa yang ada di Hastinapura. Hancurkan semua kuil-kuilnya. Saat Drupadi menyalakan lilin untuk berterima kasih pada Dewa, Ibu Kunti melarangnya. Saat Drupadi akan menyentuh kaki Ibu Kunti, ia pun tidak mau disentuh Drupadi. Hal itu membuat Drupadi bertanya-tanya. Ibu Kunti menjelaskan kalau itu semua karena hari ini keluarganya telah dirusak oleh kematian. Dan sesuai tradisi, kalau ini saatnya untuk berkabung. Apakah kau juga berkabung, Ibu? Iya, anakku. Aku sangat berduka. Putri dari Gandhara. Dia sangat menyayangiku selama ini. Sepanjang hidupnya, dia memberiku keberanian untuk tetap hidup. Penderitaannya adalah penderitaanku juga. Tapi bukankah yang Pandawa lakukan adalah pembalasan atas penghinaan dan ketidakadilan yang sudah dilakukan anak-anak Gandhari Ibu? Kenapa Ibu Kunti tidak bahagia? Ibu Kunti menjelaskan kalau dirinya merasa bangga tapi tidak bahagia. Dan jika kehancuran akibat perang kita merasakan kebahagiaan, maka kita bukanlah manusia, melainkan itu monster. Yang kau katakan itu benar, Ibu. Penghinaan atas diriku sudah terbalas. Dan demi mewujudkan sumpah dari suamiku, langkah pertama sudah dimulai hari ini. Air mata tidak hentinya menetes dari mata ini, Ibu. Apakah perang ini diperlukan? Ibu Kunti mengiyakan kalau perang ini sangat diperlukan, begitu juga penderitaan ini. Ibu Kunti lalu memberi pesan supaya Drupadi memberitahukan Bima kalau anak-anak Gandhari adalah saudaranya juga. Bima boleh membunuh mereka, tapi jangan sampai menjauhkan hatinya dari kebaikan. Aku kesini untuk menyampaikan pesan bahwa mulai sekarang tidak boleh ada lampu yang menerangi tenda kalian. Duryudana dan saudara-saudaranya yang masih tersisa mengkremasi mayat-mayat adiknya penuh dengan duka. Dursasana yang tidak kuat menahan amarahnya mengambil kayu yang telah terbakar dan melemparkannya pada Bima. Dursasana lalu menantang Bima untuk berduel sekarang juga. Namun Bima menolak karena masih banyak saudara-saudaranya yang masih belum mati. Dan ini belum saatnya melawan Dursasana. Makanya Bima tidak mau melawannya. Duryodhana, janganlah terlalu banyak membakar kayu di sini. Bagaimana kalau nanti kau kehabisan kayu untuk membakarmu? Maka kau akan menjadi santapan burung nazar dan elang.
Jangan Dursasana, jangan api. Duryudana lalu mengingatkan Bima dengan melenyapkan adik-adiknya, kau Bima telah memberi penderitaan, duka yang mendalam. Dan Duryudana mengancam kalau Bima juga akan merasakannya di tempat kremasi ini dan akan meratapi kematian orang-orang yang disayanginya. Paman, kenapa kau mengaum seperti seekor singa di gelapnya gua? Jika kau benar-benar seekor singa, kenapa kau tidak menerima tantangan dariku? Saatnya akan tiba. Besok kau akan melihat kekuatan dari singa ini. Dengan penuh kemarahan, Destrarastra mengatakan kalau Bima benar-benar akan merasakan kekuatannya yang ada di tubuhnya ini. Dirinya akan memegang Bima dengan kekuatan kedua tangannya dan akan meremukan tulang-tulang Bima sampai dirinya mati. Karena Bima telah membunuh dan mencabut nyawa ke-20 anak-anaknya. Ini adalah perang, Kak. Hanya ada satu pihak saja yang akan memenangkannya. Tapi kehancurannya dirasakan kedua belah pihak. Tidak! Ini adalah pembunuhan, Widura. Ini pembunuhan. Mereka telah membantai anak-anakku, Widura. Widura mengatakan kalau mereka yang selama hidupnya selalu menipu orang lain tidak akan mendapatkan apapun saat kematiannya tiba. Dan ini adalah hukum penciptaan, bahwa apa yang kau tabur, maka itulah yang kau tuai. Destrarastra meminta Widura untuk diam, kenapa dirinya ada di pihak Pandawa dan menentang anak-anaknya. Tidak hanya aku, Kak. Tapi seluruh Hastinapura juga mengatakan begitu. Untuk perang ini, para pemuda dikirim sebagai prajurit dari setiap rumah. Makanan telah dirampas dari setiap keluarga dan dikirimkan ke medan perang. Anak-anak Pandu bukan satu-satunya yang merasakan ketidakadilan. Bahkan masyarakat kita pun merasakan ketidakadilan itu. Dan masyarakat sekarang justru mendoakan kemenangan bagi para Pandawa. Destrarastra kembali menyalahkan masyarakat karena itu akibat masyarakat itu berkhianat karena telah mendoakan kemenangan buat para Pandawa. Widura kembali mengatakan kalau dinasti Kuru akan dihancurkan dan untuk menghindari kehancuran padahal Pandawa telah mengajukan perdamaian. Tapi kau Destrarastra dan anak-anaknya justru memilih perang waktu itu. Kau menempatkan seluruh wilayah Arya menuju jalan kehancuran dengan perang. Sekarang hanya akan ada satu akibatnya nanti, yaitu kematian dari anak-anakmu. Duryudana menyayat tangannya sendiri hingga mengeluarkan darah. Ia mengatakan bahwa darah ini adalah darah berharga dari dinasti Kuru, namun telah ditumpahkan oleh Pandawa. Duryudana menginginkan supaya para Pandawa mengeluarkan air mata darah dan menanyakan kalau sekarang siapa yang mau menerima tantangan itu. Siapa di antara kalian yang akan melenyapkan Abimanyu untukku? Guru Drona. Itu tidak akan mungkin bagiku. Aku adalah panglimanya. Selain memberikan perintah ke pasukan, mencari kesatria tertentu di medan pertempuran tidak akan dibenarkan. Duryudana lalu menawarkan pada temannya Karna untuk melakukan tantangan melenyapkan Abimanyu itu. Namun Karna hanya diam saja terlihat ragu melakukannya. Melihat Karna diam saja, Duryudana merasa marah pada Karna. Sebenarnya di pihak siapakah Karna berperang? Ataukah Karna datang hanya untuk melenyapkan musuh-musuhnya saja? Aku bersedia untuk melakukannya, teman. Semua anak-anak Pandawa akan terbunuh olehku. Tidak, itu adalah tanggung jawabku. Aku sendiri yang akan menghabisi Abimanyu. Mulai besok, aku sendiri yang akan melawan Abimanyu sampai tubuhnya jatuh dan berkalang tanah di medan pertempuran. Pangeran, apakah benar hari ini kau akan bertarung dengan Paman Duryudana? Bukankah dia orang yang sangat tangguh sampai dia bisa membunuh semua prajurit kita? Sejak kapan hal seperti itu jadi masalah, Utari? Dewalah yang mengatur dunia ini, kan? Tapi, bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Maka itu akan menjadi takdirku. Abimanyu meminta istrinya Utari jangan khawatir karena ia yakin selama ada gelang perlindungan yang diikat Ibu Drupadi, bahkan dewa pun tak akan dapat menentukan kematiannya. Tapi Utari merasa takut sekali dan meminta Abimanyu besok jangan ikut berperang. Namun Abimanyu meminta agar menjadikan rasa takut itu sebagai perisai, bukan sebagai belenggu buatnya. Rasa takut adalah kerikil dalam menjalani hidup ini. Jangan tempatkan dirimu ke dalam jalan berkerikil itu. Tempatkanlah dirimu untuk memenuhi tujuanmu, yaitu hanya untuk kemenangan kami. Utari mengungkapkan saat melihat suaminya itu berada di medan pertempuran, ia selalu merasa napasnya seakan berhenti saat itu juga.
Abimanyu tersenyum menanyakan, lalu bagaimana seandainya besok maut benar-benar menjemputnya? Utari segera menghentikan ucapan suaminya itu dan mengatakan, jika itu terjadi maka dirinya pun akan mati saat itu juga. Sebagai istri dari Abimanyu, kenapa kau berbicara seolah kau menyerah? Tenanglah, hidup ini bagaikan di medan pertempuran. Setiap saat ada pertempuran yang terjadi. Apakah aku hidup atau mati? Kau harus tetap penuhi tugasmu untuk tetap berjuang di jalan kebenaran ini. Abimanyu mengingatkan bahwa Paman Krishna pernah mengatakan untuk menikmati hidup pada saat ini. Dan dirinya saat ini ada bersama Utari. Bahkan saat kematiannya pun Abimanyu berjanji akan tetap bersamanya di dunia ini ataupun di kehidupan nanti. Dan Utari tak akan bisa lepas dari semua kehidupannya di dunia ini. Perang hari ke-12. Hari ini anak itu akan merasakan kekuatanku. Karena Raja Angga sedang mencari anak itu saat ini. Karena yang mencari Abimanyu menemukannya saat bertarung mengawal Bima. Karena lalu mengarahkan keretanya mendekati Abimanyu. Namun Krishna dan Arjuna segera mencegat aksinya. Karena segera melesatkan anak panahnya mengenai kereta Arjuna. Yang kau lakukan tidak berpengaruh apa-apa. Untuk kereta yang berlambang Hanuman dan kereta yang dikemudikan oleh Basudewa Krishna tidak akan mudah untuk bisa dihancurkan Raja Anggakarna. Aku tidak ada urusannya dengan keretamu, Arjuna. Tapi busur panahku tadi hanya untuk membuatmu berhenti. Karena kembali akan menyerang, namun tiba-tiba Guru Drona menghentikannya dan mengatakan kalau hari ini dirinya tidak diperintahkan melawan Arjuna karena dirinya sedang diperlukan di suatu tempat lain. Akhirnya, ternyata kau membutuhkan perlindungan dari guruku Raja Angga. Jangan lupa, aku punya senjata khusus untuk membunuhmu, Arjuna. Dengan berada di sini, siapakah yang lebih membutuhkan perlindungan dari guruku? Semuanya kau yang menentukan. Karena segera pergi dari sana dan Guru Drona loncat dari keretanya untuk melawan Arjuna. Ia pun melemparkan pedangnya namun berhasil dihalau Arjuna. Di sisi lain, Abimanyu menghancurkan para prajurit Kurawa untuk membuat jalan agar Bima bisa menjalankan misinya untuk membunuh adik-adiknya Duryodhana. Lihatlah Duryodhana. Bima! Kematian kedua adikmu ini 29. Bima! Ah! 30. Destrarastra merasa kesal kenapa dalam pertempuran tidak ada seorang pun yang menolong Duryodhana untuk menghentikan Bima. Sebenarnya kemana prajurit Kurawa? Sanjaya memberitahukan kalau anak-anak Pandu yaitu Yudhistira, Nakula dan Sadewa sedang membunuh para prajurit Kurawa. Dan mereka bertiga tidak membiarkan seorang pun mendekati Bima. Bagaimana dengan Raja Anggakarna? Kenapa dia tidak menyelamatkan anakku Sanjaya? Dia bertanggung jawab untuk membunuh Abimanyu kan? Di mana Raja Angga? Ayo Duryodhana, tunjukkanlah keberanianmu sekarang juga. Sebentar lagi matahari akan kembali tenggelam. Selamatkanlah adikmu ini Duryodhana. Lihatlah Duryodhana. Tiba-tiba anak panah melesat menghancurkan benteng Abimanyu untuk menolong Duryodhana. Ternyata itu adalah Raja Karna. Dan kini Abimanyu telah berhadapan dengan Karna. Duryodhana segera pergi untuk menolong adik-adiknya. Namun sayang sekali, Raja Drupada kembali menghalanginya dan kembali mengajak bertarung. Sekarang balaslah ini. Panah-panah sakti Karna berhasil dihalau Abimanyu. Dengan hal itu, Karna merasa takjub atas kehebatan Abimanyu. Karna kembali menyerang dan meminta Abimanyu untuk menghentikannya. Dan kemudian mereka pun melanjutkan pertempurannya.
karena berhasil menghancurkan kereta Abimanyu sehingga Abimanyu harus melompat dari keretanya. Namun Abimanyu bukanlah tandingan Karna sehingga Abimanyu harus kehilangan busurnya dan Karna juga berhasil melukai tangan Abimanyu. Ada beberapa pertanyaan yang memang tidak ada jawabannya. Kau ksatria yang luar biasa, tapi tidak ada apa-apanya bagiku. Temanku memerintahkanku untuk membunuhmu di sini. Kalau begitu patuhilah perintah dari Paman Duryudana, Raja Angga. Aku tidak akan takut dan melarikan diri dari sini. Aku akan terima semua panahmu itu. Lepaskanlah panahmu. Duryudana dan Raja Drupada masih bertarung. Drupada yang kalah duel membuatnya terjatuh ke tanah. Saat Duryudana akan membunuh Drupada, Bima segera menghentikannya dan mengancam, jika Duryudana maju selangkah saja, Bima akan membunuh adiknya. Hari ini aku bersumpah hanya membunuh 30 adikmu. Tapi ini akan jadi yang ke-31. Ya. Bima mengingatkan kalau dirinya telah memenuhi sumpahnya hari ini untuk membunuh ke-30 adik-adiknya Duryudana. Dan dirinya tidak pernah mengingkari janjinya sendiri. Anak-anak keturunan Raja Destarastra dari bangsa Kuru akan mati di tanganku. Karena telah membidik panahnya ke arah Abimanyu, Abimanyu menantang Karna untuk melepaskan anak panahnya padanya dan mengatakan kalau neneknya Kunti telah mengatakan padanya kalau kemampuan Karna sama hebatnya dengan kemampuan memanahnya ayah Arjuna. Dan hari ini Abimanyu menantang agar Karna menunjukkan keberaniannya. Karna anakku! Sebelum kau melepaskan panahmu itu, ingatlah anakku bahwa dia adalah keponakanmu. Dia adalah anak dari adikmu sendiri. Aku memahami kewajibanmu kepada temanmu itu. Tapi, kau ingin membunuh anak kecil yang masih keluargamu sendiri. Itu namanya kau haus akan darah, anakku. Haus akan darah. Ternyata Ibu Kunti yang datang hanyalah bayangan saja. Karna pun membatalkan untuk memanah Abimanyu. Melihat itu, Abimanyu kembali menantang agar Karna melepaskan anak panahnya. Dan siapa lagi yang Karna tunggu? Kemudian Karna kembali menarik busurnya lagi. Lepaskan semua panahmu padaku, Raja Angga. Duryudana dan saudara-saudaranya kembali berduka karena telah kehilangan ke-30 adiknya lagi hari ini. Begitu juga di Hastinapura, Gandari terus menangis bersedih dengan apa yang terjadi kepada anak-anaknya. Destarastra pun demikian pula, dirinya tidak kuasa menahan air matanya. Abimanyu didatangi Ibu Subadra dan Ibu Drupadi. Mereka sangat khawatir, apalagi melihat luka di tubuh Abimanyu. Abimanyu meminta ibunya jangan khawatir, luka itu akan sembuh dengan ramuan dari Paman Nakula dan Sadewa, dan pasti akan bertempur lagi di medan pertempuran nanti. Tapi kenapa ini bisa terjadi, anakku? Kenapa tidak ada satupun yang melindungimu tadi? Yang Maha Kuasa yang melindungiku, Ibu Drupadi. Tadi karena Raja Angga sudah bersiap mengarahkan busurnya. Tapi di saat terakhir perhatiannya tiba-tiba teralihkan. Abimanyu merasa yakin kalau keselamatannya tadi pasti karena gelang yang Ibu Drupadi ikatkan padanya. Sehingga karena tidak jadi melepaskan anak panahnya padanya. Dan sepertinya ada kekuatan yang kasat mata yang kemudian kekuatan itu bisa menghentikan Karna. Mendengar itu, Drupadi teringat ucapan dari Krishna lagi. Selain dari kelima suamimu, semua keturunan dari Raja Santanu akan musnah. Semua dinasti akan hancur di dalam perang ini.